Yang dari PC memang. Oh iya kan? Nama saya Jopan Samuel dari Prodi TRPL kelas Banyak 3C. Iya kan? Masih Saya beta ingin kan? membawakan sistem operasi untuk mata kuliah Pak Emil Riza Putra dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Yang pertama adalah sistem operasi. Mau mulai mencak tadi. Sistem operasi, apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah salah satu perangkat atau software yang bertanggung jawab. Istilahnya dia bertanggung jawab mengatur, mengontrol kerja perangkat keras suatu hardware atau perangkat keras dan menjalankan aplikasi atau pengontrol kerja pada suatu komputer. Aku suka yang kayak Yang pertama adalah mengatur resource, mengatur perangkat dari berbagai program aplikasi berbentuk nyata secara fisik atau nyata. Contohnya adalah printer, memori, dan hard disk. Yang kedua adalah sebagai pengontrol program, mengendalikan perintah dari user. Pengguna akan selalu berjalan bila usernya aktif. Contoh laptop, PC, dan handphone. kecuali kayak bon BTR kan yang Habis jago itu main langsung kita loncat ke sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi pada era Perang Dunia Kedua terbagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama adalah pada tahun 45 sampai tahun 55. Awal dari perkembangan dari sistem komputasi elektronik secara keseluruhan dan sebagai pengganti atau sistem dari komputasi mekanik. Generasi kedua adalah dari tahun 55 atau dari sampai tahun 65. Tapi Setelah diperkenalkan BPS atau juga disebut dengan Back Personality System, enggak tahu aku mau jawab. yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam rangkaian lalu dieksekusi dengan secara berurutan. Generasi ketiga adalah pada tahun 65 sampai 80. Pada perkembangan ini sudah ada jenis banyak user atau juga pengguna yang disebut juga dengan multi user atau juga disebut dengan multi pengguna dan digunakan oleh banyak pengguna atau multi programming melalui banyak program sekaligus. Generasi 4 adalah tahun 1945 sampai generasi sekarang. Pada perkembangan generasi ini mungkin kita sudah banyak mendengar istilah 5G, 4G, tapi mungkin di Indonesia belum ada 5G kayaknya. Jadi atau kita 3G dan 4G pasti kalian sudah, istilahnya sudah ada lah istilahnya, yaitu jaringan internet tidak melalui user tapi melalui perangkat atau nirkabel, istilahnya nirkabel, dan juga dapat terhubung dengan satu aplikasi dengan aplikasi atau dengan multi user lainnya, dan juga memakai istilah dengan jaringan internet. Fungsi sistem operasi selanjutnya, yang pertama adalah menjalankan operasi dasar, yang kedua mengatur kerja hardware dan software, tiga wadah atau sebagai program, 4 menjadikan tampilan, 5 mengkoordinasi kerja perangkat pada suatu komputer, 6 optimalisasi fungsi perangkat komputer, 7 mengawasi dan melindungi jalan suatu fungsi program. Yang selanjutnya adalah komponen sistem operasi. Manajemen satu, yang pertama adalah manajemen proses, kedua adalah manajemen memori utama atau storage, manajemen secondary storage atau penyimpanan kedua dengan istilahnya. Yang keempat adalah sistem input output, manajemen sistem I/O. Yang kelima adalah manajemen bekas, 6 sistem proteksi, dan 7 jaringan. Mobile Legends berapa Mobile Legends? Dan selanjutnya saya akan membawakan suatu konsep hardware dan software. Dan sistem operasi ada 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brandware. Hardware terdiri atas input, output, dan proses masuk. Macam-macam hardware seperti yang kita tahu adalah CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, CD-ROM, compact disk atau CD, tape disk, hard disk, dan scanner. Komponen di dalam casing atau di dalam komputer, misalnya motherboard atau MOBO, prosesor, RAM, random access memory, VGA, video graphic array, dan hard disk, dan juga power supply unit. Selanjutnya adalah optimalisasi hardware. Upgrade hardware, menambah memori kalau untuk kita menambah suatu daya perangkat kerja dalam suatu PC, dan juga jenis-jenis software system ada 3, 1 sistem operasi, 2 utility, 3 adalah program language atau bahasa pemrograman. Dan pada sistem ini saya akan juga menjelaskan tentang sistem operasi.
Konsep pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi atau merupakan juga suatu unit kerja terkecil secara individual, memiliki 3 sumber-sumber daya yang dijalankan oleh sistem operasi. Yang pertama adalah proses meliputi 1. Source code atau kode program. Yang kedua adalah program counter atau counter program. Ketiga, program stop. Sistem operasi juga melibatkan eksekusi proses dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah batch system dan time share system. Dan sistem operasi Unix mempunyai call fork yang berfungsi untuk mempunyai proses baru dan juga terbagi 2. Yang pertama adalah proses turunan atau proses yang kedua adalah proses turunan yang identik. Yang kedua adalah sistem call exit, yaitu perintah untuk mengeksekusi proses yang telah selesai untuk dihapus perintah di dalamnya. Yang ketiga adalah call wait, atau istilahnya proses pengembalian data pada data induknya. Dan setelah konsep operasi, saya akan menjelaskan tentang juga konsep thread pada suatu sistem operasi. Thread merupakan unit dan penggunaan CPU yang terdapat dari thread underscore ID, program counter, register, set, dan stack. Thread juga sering disebut dengan like hack proses. Thread adalah sebuah alur kontrol pada sebuah proses. Kontrol thread ini hanya menjalankan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Yang pertama adalah single thread, kedua multi thread. Keuntungan thread yang pertama adalah responsif, membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi thread, dapat membuat sebuah program berjalan terus meskipun program tersebut diblok atau melangsungkan sistem operasi yang panjang. Yang kedua adalah berbagi sumber daya atau resource. Thread berbagai macam memori dan sumber daya dengan thread yang lain dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam suatu sistem. Yang ketiga juga berfungsi dalam ekonomi. Banyak dibutuhkan dengan pengendalian memori dan sumber daya. 4 adalah utility atau utilasi, adalah arsitektur multiprosesor. Keuntungan ini dari multithreading dapat meningkatkan pada arsitektur multiprosesor. Dan saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, di mana ini adalah deadlock dan starvation. Deadlock atau starvation adalah deadlock adalah suatu kondisi di mana 2 proses lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Starvation adalah suatu kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation, atau juga disebut kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa daya deadlock. Cara terjadinya deadlock yang pertama, 1. Mutual exclusion, 2. Hold and wait, 3. No preemption, 4. Circular wait. Yang habis itu kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan atau juga dimasukkan dalam suatu memori. Yang pertama adalah yang paling jarang memakai prosesor, paling sedikit program, paling banyak memakai resource atau sumber daya sampai saat ini. Yang dialokasikan, keempat, sumber daya maksimum yang dibutuhkan paling sedikit. Yang terakhir adalah memiliki prioritas terkecil. Yang terakhir adalah manajemen memori. Saya akan mempresentasikan suatu hasil kerja saya. Yang terakhir adalah manajemen memori. Manajemen memori adalah merupakan tempat menampung data dan kode instruksi. Program memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur sistem pendekatan banyak proses pada suatu memori. Langsung saja, secara umum, semakin ke bawah pada suatu memori, maka akan mengalami penurunan akses time. Kapasitas penyimpanan semakin besar, penyusunan jarak dengan prosesor, dan penurunan harga tiap byte-nya, atau juga disebut dengan binary. Yang pertama adalah register atau juga chip prosesor. Yang kedua adalah cache memory. Yang ketiga adalah primary memory, dan yang terakhir adalah secondary memory. Dan dengan demikian hasil presentasi saya.
Kalau kiranya ada salah yang kurang kata dari saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Masih ingin melihatmu esok hari.